tugasnya Pak Handoko. Dengan kuasanya ya. Karena kami sebagai non medis hanya memberikan sinyal ya. Jadi ini mungkin nanti bisa sama dokter Arif ditutupnya ini perutnya. Saking ya ini tugasnya dokter ini. Kalau saya lihat udah kayak gini di wajah ini sudah ada tendensi non medis atau mungkin faktor-faktor yang ada berhubungan dengan astral. Itu ada cukup saya. Nanti tadi biar guru besar kita, founder kita Ustadz Handoko ya. Coba nanti ini monggo dokter Arif mengindeksi dengan medisnya ya. Apa benar adik ini terindeksi ada lambung? Itu aja saya dulu ya. Karena lambung itu sudah mengglobal ya kemana-mana. Sudah sampai ke penyakit mana lambung itu. Monggo waktunya untuk dokter Arif mendeteksi. Oh, kalau deteksi kayak gini nggak bisa saya. Tapi yang minimal nanti di sini kan kita bisa melihat kondisi dia. Ayo berdiri. Buka. Minimal kalau kita pemeriksaan fisik kan kita pakai bisa kita raba. Nah, kalau kita raba, kalau kita tekan, oh ada nyeri. Nah, berarti di situ kan ada sesuatu yang bermasalah. Intinya kan seperti itu. Nah, kalau kita pemeriksaan lidah, nah ini kan faktor udara juga. Karena apa? Bila lambung bermasalah, otomatis lambung dengan udara organ yang mau masuk kan ada ikatan udaranya. Bila asam, terlalu asam, maka udara atau hawa yang dirasakan pasti panas. Nah, kalau organ dalam lambung dari panas, maka kita aplikasikan lewat lidah. Maka lidahnya pasti akan sepertinya. Nah, lidahnya pasti akan ada beslah. Jadi akan ada titik-titik tebel putih. Dok, mau tanya sebentar. Itu kalau tubuh kita terlalu asam, ya, itu lebih sering atau lebih banyak akan mengundang penyakit ya jika dibandingkan dengan basah begitu tubuh kita. Betul kak begitu? Jadi begini, tubuh kita itu kan memang harus normal pH-nya. Bila tubuh kita itu asam, berarti ada perubahan metabolisme dalam tubuh kita. Secara normal, metabolisme tubuh kita adalah menggunakan glukosa sebagai bahan dasar energi. Karena glukosa sebagai dasar energi, maka peristiwa keton itu tidak terjadi dalam tubuh kita. Sehingga asam amino di dalam tubuh kita tetap bersifat sebagai zat pembangun. Tetapi apabila terjadi gangguan lambung, maka ini bisa mengakibatkan proses metabolisme kita terbalik. Dengan banyaknya penumpukan plak-plak di aliran darah, maka proses metabolisme kita berubah dari gluconeogenesis menjadi glukogenesis. Yaitu apa? Karena gula kita tidak bisa masuk ke dalam sistem sel, maka sel kita kan harus butuh hidup. Maka yang di breakdown adalah protein, asam amino kita. Bila asam amino kita di breakdown, maka tubuh kita ini akan semakin lemes karena kita menimbulkan keton. Namanya ketoasidosis. Nah ini nanti akan menumpuk dan bisa menyebabkan penyakit yang macam-macam. Nah saya kira bahas lebih lanjut ini. Begitulah Pak. Nah ini Pak Handoko sudah siap. Bu ini sama Mas Wendy bisa naik ke depan, menggantikan saya. Kita bicara tentang non medis dari tokoh-tokoh non medis yang di atas. Oh Mbak ini ibunya ini bisa melihat. Tapi itu kan dia juga bisa memahami pikiran kita. Maka kita bicara kemarin seperti Bu Eni ya. Kenapa saya nggak apa-apa? Itu terjadi. Ini langsung nembang lingsir wengi. Tapi dia nggak merasa nyanyi. Nah, saya tembung ya kelemang ini. Seperti itu. Jadi intinya nggak apa-apa. Ini biar aja itu kodam leluhur. Ini dulu leluhur itu aja. Jadi ikrar. secara
halus dulu ya, Iya. langsung gerak gitu Iya, ya, kata kita dia apa ya. bukan harus keluar enggak, ini tembung. Karena Benar. leluhur kita dulu udah mungkin mati-mati, besok nak aku rano, anak putuku jogona. Nah, rata gitu. Nah, inilah yang terjadi. Enggak apa-apa. Cuma tadi normatif aja, normatif ya itu sering marah, makan banyak dan sebagainya, tapi sebenarnya nggak apa-apa, nggak sakit ya, nggak akan sakit ya, nah nggak sakit. Tapi Ibu mohon maaf, selama ini gejala yang dirasakan selain dia ngerasa mual atau apa gimana apa? Dia ya kalau sakit sih kan kebetulan dia juga atlet renang, terus tapi kalau keluhan itu ya sakit itu nggak berapa itu sembuh, cuman dia tuh orangnya temperamen, terus dia tuh di sekolahan itu dikeroyok berapa orang aja itu pasti dia menang. Mau anak dia kan masih kelas 2, dikeroyok anak kelas 3 itu pernah 5 orang tuh ditendang semua, kelas 4 ditendang semua, kelas 5 6 orang sampai kelas 6 dikeroyok banyak orang tuh, pokoknya ini sampai dikeluarin kemarin karena berantem nggak pernah kalah lah, saya yang ditendang-tendang itu, tapi dia nggak mau garai orang, kalau nggak digarai dia nggak anu. Jadi nggak berani disenggol, kalau disenggol itu yang nyenggol itu langsung diajar gitu. Iya. Sisi emosinya yang nggak stabil. Jadi gini, ini pernah saya temui juga anak seperti ini Bu, nggak apa-apa. Jadi ibu yang banyak berdoa, terus nembung sama tadi kodam itu kalau memang ada di anak saya yang syareh, yang adem gitu. Nanti lama-lama juga dia akan lunak Bu. Ini memang ada ya, tapi itu ditembung mawon, di habis sholat ditembung, kapan waktu nembung doa. Nah. Kayaknya dia ngantuk ya. Adik namanya siapa? Yonel. Yonel kelas berapa? Kelas 2. Ibu ngapunten saya sedikit cerita. Ini kelas 2. Kelas 2 kan umur 8 tahun ya. Pengalaman saya sendiri dan anak-anak saya apa ya namanya ya? Mereka yang di sekeliling kita itu menunjukkan eksistensinya yang benar-benar baik banget itu ketika umur 10 tahun gitu. Ini mungkin dia masih belum bisa bedain, kayak anak saya ya, dia ngelihat, dia nggak bisa bedakan ini teman atau ini bukan, jadi dia bawa kue, ambil, ini nggak ada orang gitu, jadi dia belum ngerti. Tapi ketika dia sudah umur 10 tahun, saya pribadi, saya mikir saya tuh gendeng gitu loh. Jadi kalau mbah saya dulu itu kan kalau wudhu nggak boleh di dalam tempat wudhu, saya nggak apa-apa berdiri, abah hadapan saya terus wudhunya kan di padasan luar, bukan nggak boleh di kamar mandi. Nah itu di situ ada anak bayi gitu. Jadi saya tuh heran, loh kok anak aisopo sampai setiap malam di situ berdiri di situ. Terus mbah kakung saya itu nginjak, soalnya nggak ngelihat. Jadi apa ini yang namanya gendeng? Saya mikir saya itu yang gendeng gitu ya. Sampai ketika kelas 4 SD, jadi makhluk itu kayak ngejar-ngejar saya gitu. Jadi makin nunjukkan eksistensi saya, sampai seminggu tuh saya dikejar-kejar terus. Dan itu terjadi ke anak saya juga. Anak saya yang nomor 2 tuh juga kayak gitu, moro-moro ngelamun, diem gitu. Terus saya ingat pengalaman saya. Terus saya tanya, Bang Ina, saya manggilnya abang karena kami orang Minang gitu. Bang Ina melihat apa gitu ya. Terus itu ada tante gitu, kepalanya lomah di bawah, kakinya di atas, dia ngikutin Inal terus gitu. Jadi jalannya itu pakai kaki begini abah, terus kakinya di atas, terus rambutnya ke bawah. Nah itu saya baru ngasih itu ke dia, kita beda gitu. Jadi dia tersiksa kan, teman-temannya kan nggak ngeliat. Jadi ketika dia di sekolah itu si makhluk yang disebut tante tadi di sana terus gitu, dan itu terjadi kelas 4 SD. Saya juga. Jadi mungkin ketika kelas 4 SD dia makin nggak kerasan sekolah, apa nggak mau ke sekolah, apa nggak mau ke belakang. Nah ibu ingat pengalaman saya gitu, coba ada apa sih nak gitu, gak apa-apa, itu gak apa-apa. Karena seperti yang dikatakan dokter tadi kan itu tuh makhluknya beda, kita beda alam. Sedangkan dan itu butuh adaptasi yang sangat-sangat luar biasa. Makanya selain lambung sebagai bioreaktor yang dokter tadi, saya juga menyikapi karena adaptasi itu butuh energi gitu. Contohnya aja gini, kita yang di Surabaya terus pindah ke Malang gitu. Dari panas terus dingin. Di sana embosing biduren, embosing pilek kan mesti ada
aja. Terus yang dari Malang disuruh ke sini, bawa keringet buntut kan, bawa gak iso tidur. Padahal itu sama-sama Jawa Timur dan Surabaya dan Malang. Apalagi yang satunya alam gaib dan alam dunia, masih luar biasa. Dan saya salut dengan Abah Handoko karena cara-cara yang beliau sampaikan itu soft gitu ya. Jadi dikonsolidasi dulu ayo ta. Jadi kan nggak kayak main geroda gitu kayak nggak langsung main granat gitu ya Abah ya gitu. Masya Allah, sekarang Ya, kita melihat jadi ini gini ya, kasus ini tuh sebenarnya memang ada leluhur kita dulu orang pintar. Kadang-kadang orang pintar gini, so aku rano, anakku tuku jogonan, itu gitu. Dan ini terjadi. Dan kalau sini nggak satu banyak bu, itu sebenarnya yang bisa paling kuat adalah ibunya. Tadi dan cara di dialog nembung. Gitu. Monggo wonten sing dengan kali anak kula, kalau tulis sing kang sareh nggih, batas anak kula niku manut, sae, tembung terus bahasa apa dari kalau lama-lama anak itu nurut. Ya. Itu memang perlu dialog, nggak apa-apa. Ya, biar aja. Sebenarnya gitu, dia apa-apa nggak bisa. Ibu bagaimana? Nggak bisa. Bisanya dialog, sareh, terus baca alfabet karena lama lunak, betul, lama lunak. Jadi nggak apa-apa. Kalau gangguan non medis ini ngamuk. Ini tapi kan kalau apa-apa. prestasi belajarnya gimana Ibu? Konsentrasi? Konsentrasi banget. Ya saya tambahkan ya, sepengalaman saya, anak yang masih kecil belum keluar air mani itu ada tendensi ke orang tua. Sedangkan tadi ibu bilang bapaknya itu dulunya itu keluarganya jagoan, ya debus gitulah. Ini baru ngomong ke saya. Jadi kalau anak belum keluar sperma itu nyoninya pada ke orang tuanya. Dan bundanya ngomong, keluarga saya nggak ada pak, yang ada keluarganya papanya, itu jagoan debus. Dan saya yakin energinya belum sperma, itu masih ada di papanya, kan papanya balik. Jadi jin leluhur ini. Makanya kalau papanya ikut, mungkin akan reaksi dengan Pak Handoko, Abah Handoko ini, dengan alatnya. Tapi karena ini nyoninya ada di pusakanya, leluhurnya papanya, karena papanya masih sakit, ya nggak tembus. Pengalaman saya, Bunda Nyun Sewu ya, perumahan saya ada umur 92 tahun Abah, nggak meninggal seminggu. Ternyata saya ngomong, loh kok nggak makan seminggu dok, kok bisa hidup, di mana? Saya ikhlas aja Bah, gimana Abah? Ternyata pejuang 45 nyonya ini. Ya saya lihat pusakanya ini, saya wiriti, Bah, saya hilangkan kodamnya, saya ditaruh lagi. Ternyata 2 hari Mbah itu sudah meninggal. Sakti seminggu nggak makan sama sekali, ngeroweng terus. Katanya kok bisa ya, non-wed. Ya. Ini mungkin pengalaman saya. Ini ada. Iya. Itu aja. Terima kasih. Jadi Bu, ini sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Cuma tadi banyak doa, banyak nembung, dialog tadi sama kodam tadi. Ngerti kok? Ini kan bukan nakal, bukan kriminal, tapi kan sebenarnya memang tenaganya kuat, kan terus nggak bisa dilawan. Nggak masalah ini, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal Ibu sering berdoa, sering nembung, ini akan lunak, akan semakin lunak. Doa nembung itu terus baca Al-Fatihah, terus habis sholat nembung baca Al-Fatihah, nanti akan lunak sekali. Nggak apa-apa, ini memang kodam dan Ibu kan dah ikhtiar mana nih kan nggak bisa, ini kuat sekali, kuat. Ya, nembung aja. Ya, nembung. Ya. Nanti kalau udah mulai sholatnya rutin, Bu. Gimana? Enggak, kalau bisa wetonnya ini si anak kecil ini diselamatin gitu. Oh begitu ya, kita sama ada Mintanya yang di dalam ini mintanya diselamatin. Karena ibunya Jawa, mungkin bapaknya juga Jawa, struktur kejawaannya harus dikembalikan kembali. Jadi pahami ini nggak apa-apa Bu, sudah nggak apa-apa. Jadi bukan apa-apa, cuma tadi ya. Ya Pak Om Medis nyaranin selamatin. Nah, kalau saya memang setiap saat habis sholat ditembung, terus baca Al-Fatihah. Entah apa nanti mulai reda. Nanti kalau udah mulai dewasa ini kan akan hilang. Kalau sholat pun papan 5 pacar ya.
Mohon diulang Master Ben. Ya, kalau sholat malam ataupun wirid zikir kan ada sedulur papat limo pancer kangkang kawah di hari-hari. Ya ini harusnya disebut juga karena yang di dalamnya juga pingin dikutang menurut zikirnya itu. Tak kerok nggak apa-apa ya, tak garis kerok ya, nggak apa-apa gini mau tak kerok gini mau ya. Yo ya, tak keroknya aja. Ini butuh dibaringkan atau bagaimana Abah? Tidak, begini aja ya. Nah, berdiri tegak. Maaf dokter agak ini agak kiposis ya dokter. Kalau dia atlet renang dia tidak kiposis ya. Oh, tapi bagus, saya struktur tulangnya agak begini. Iya. Iya, jadi dia bagus kalau misalkan bisa renang. Atlet renang. Oh, oke, di Atlas ya, Dharma Husada. Di Juanda. Anda. Ikrar dari leluhurnya dia, soal anak kutuku jawabannya. Cuma makanya ditembung supaya dia nggak menimbulkan perilaku yang tadi berlebihan. Nah, induksi namanya. Kuat banget, makanya saya nggak pernah ini. Jadi turun turun. Ya, Bapak insya Allah tidak apa-apa. Ikrar kan soal anak jawaban, makanya dia sama saya nggak ganggu. Tapi induksi, Kalau saya deket-deket yang begini-begini jadi pengen itu. Di sini ya, ini tempatnya di sini merah nih. Nah. Ini Pak Dokter, ya, Pak Arif, tempatnya di sini nih. Itu indikatornya dia seperti ada merah terus Bengkak, merah bengkak. Nah di sini agak terasa sakit. Mas Fatih mungkin boleh kameranya di shoot di area yang tempat Ini yang bersarang ini ya, jadi dia ada merah terus dia agak sakit ya. Nah, kayak ada menjolan gitu ya Bang. nah, dia di sini, di sini. Nah. Jadi memang ini yang bisa bantu adalah ibu kandungnya. Tetap dia berdoa ditembung supaya nanti dia lebih soft tuh tidak menunjukkan perilaku yang aneh, gitu aja. Ini ada di sini, ada semua nih, ada semua. Penuh bu. Nah ini penuh nih. Nah, ini udah mulai tampak. Jadi dia bereaksi, dan ini bereaksi. Ya. Tapi enggak. Iya, ini berapa orang pun enggak akan kalah nih. Nah, ini di sini. Ya. Ditembung Bu ya. Ibu dulu udah punya alat ini kayak ini ya. Ya sering begini sambil tembung, sambil tadi ya. Monggo udah mulai ngoten putra kula berarti ngangsare wis ketemu kula niku manut mboten berlebihan. Terus baca apa hilang. Untuk arahnya bagaimana Abang arah menggosoknya? Bawah aja. Kayak dilus saja. Ini reaksi Bu, apalagi yang bahasa ibunya itu energinya lebih kuat 3 kali dari saya malah. Yang gosoknya ibu kandungnya itu lebih kuat kekuatan 3 kali dari saya daripada orang lain. Iya, ini pakai minyak zaitun atau pisir. Ini Bu di sini. Nah, ini panas langsung. Jadi tadi yang namanya abadi dodo muntah itu nanti namanya induksi. Induksi itu vibrasi benturan. Energi ini kan kita bahasa dia terus dia keluar bentur untuk siapapun gitu. Nah, dan yang kena bagi dodo saya juga nggak tahu apa sebabnya, ini saya nggak tahu. Juga ada sama. Ada pemburu hantu. Iya, ada juga terapis kita Pak, sama pingsan. Pak Bosan terapi orang ini dia pingsan orang lain.
Nah ini memang lembut. Jadi penanganan kita lembut. Jadi bukan harus diruyak dibuang enggak. Kita enggak ini. Tapi dilembut sama merah. Durasinya berapa menit atau Bisa aja 5 menit, enggak apa-apa. Ini topis di sini. bayinya itu lebih sholat atau mau tidur atau gimana, Pak? Mau tidur aja ya, mau tidur. Tapi habis sholat ibunya berdoa terus nembung kasih. Jadi baik itu paham, ibu nembung dulu dia paham. Dengan rebutan dia kan nggak menimbulkan apa-apa. Ini dan ini di sini kita gambar di sini. Jadi sebelah kanan. Sama di tangan. Iya, sebelah kanan semua. Di kanan semua. Sebentar saya kasih kolom untuk para audiens yang di channelnya Mas Fatih ya. Nah, kalau misalkan anak Anda mengalami seperti yang dikeluhkan adik ini, mungkin beliaunya ini sudah bawa tes IQ ke psikolog gitu, semuanya hasilnya oke ya, hasilnya oke, normal, gak ada apa-apa. Tapi ternyata dia ini gampang berantem, jadi otomatis kan emosinya sangat-sangat tidak stabil. Nah, bisa berkomentar di bawah channel, nanti kita bisa bantu untuk melakukan terapi seperti ini. Ya, ini di tangan ada. Di tangan. Jadi tangannya kayak tes. Harusnya mesti tangannya lembut. Iya. Mau pinter, Pak, pinter. Pinter. Tapi anak ini dia, maaf, ketika mengalami sesuatu dia agak susah menceritakan gitu ya. Iya sih. Dia nggak mau jalan, asal jalan. Terus dia nggak mau, jadi kan dia kayak mukul dulu dia nggak pernah ganggu orang, jangan diganggu. Ngantuk ya nak dia? Tidak ngantuk enak ya. Tangan dipijitin ini ya. Jadi kepala kanan, ini semua kanan semua, ya kepala kanan juga. Jadi retak kayak orang sakit, padahal tidak sakit ini rasa guaca ini kayak orang kena banyak penyakit. Kanan semua. Ini juga kanan semua. Ini banyak kayak orang kena penyakit, padahal nggak apa-apa. Ini ada di kanan semua. Itu tembung nggak apa-apa, tembung lama-lama kan kayak akan. Dia akan dipijiti kok ini nanti pas waktu di TPP. Oh gitu ya. Untuk Pak Wedi, sebetulnya fungsi ini Fungsinya ini hanya untuk menghambat biar orangnya nggak sakit. oh oke, jadi kayak anestesi yang di dokter medikal. Ya, itulah. Oh, jadi ini untuk saya pikir ini untuk abah itu dikejar, nanti yang ininya tuh dihadap di sini, jadi kayak lari. Jadi ini kayak posternya gitu. Poster ke tubuh untuk manusia kan biar nggak rasa sakit. Oh iya, itu anestesi analgesik ya. Jadi gini, kalau konsep puasa itu kasih sayang. Kita tidak harus, keluar enggak gitu, ini ada apa? Maka kita satu tembung, sebelumnya saya puasa setembung. Jadi satu minggu nanti sore keluar bagi belum lari gitu. Itu aja. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita langsung keluar ini lihat, ya. Ini dirinya pun juga nggak mau lah kan. Tapi mengapa saya kita mau kita nembung? Tapi ini karena apa? Itu kayaknya ya bentuknya apa Widodo langsung mau tangan gimana? Baik, apa-apa kalau itu konsepnya Roman Rohim lah, kasih sayang, tak nembung. Misalnya di kelas 10 kali gitu, itu bukan apa. Nah, nggak apa-apa.